Selamat pagi semua, perkenalkan nama saya Rina Pinarta, NIM 2112062011, kelas D12, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar STKIP Persada Katulistiwa Sintang, mata kuliah Perencanaan Pembelajaran di SD, dosen pengampu Dwi Cahyadi Wibowo MPD. Di sini saya akan bahas tentang meningkatkan kualitas pendidikan society di 5.0. Pendidikan di era society 5.0 adalah dalam menghadapi dunia pendidikan yang berperan penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pada era 5.0 ini, industri mulai menyentuh dunia virtual berbentuk konektivitas manusia, mesin dan data. Semua sudah di mana-mana dikenal dengan istilah Internet of Things atau yang disingkat dengan LOT. Di sini juga ada terdapat peran guru dalam era society 5.0. Yang pertama cakap, yang kedua bersahabat dengan teknologi, yang ketiga kolaboratif, keempat kreatif dalam mengambil resiko, dan yang kelima memiliki selera humor yang baik, dan yang terakhir adalah mengajar secara menyeluruh. Di sini juga dijelaskan tentang keuntungan dari penerapan society 5.0. Menurut Fukuyama pada tahun 2018, yaitu yang pertama adalah penyediaan layanan kesehatan online, yaitu seperti perawatan medis jarak jauh sehingga lansia tidak perlu sering-sering mengunjungi rumah sakit lagi. Selain itu, Anda juga dapat mengukur dan mengelola data kesehatan seperti detak jantung saat di rumah, sehingga dimungkinkan untuk memperpanjang usia harapan hidup orang yang ingin sehat. Dan yang kedua, mobilitas. Mobilitas ini menjelaskan bahwa di daerah yang mengalami kesulitan dalam transportasi umum akan merasa lebih terbantu, mulai dari kendaraan, drone, pengiriman yang memungkinkan setiap orang untuk melakukan transaksi jual beli secara online. Nah, yang ketiga adalah infrastruktur. Infrastruktur ini meningkatkan dari segi keselamatan dan produktivitas semakin membaik atau meningkat karena dengan adanya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, sehingga dampak negatif yang memungkinkan muncul dapat dikurangi atau dideteksi sehingga kemungkinan dapat memperbaiki dari awal. Dan yang keempat, teknologi keuangan. Nah, teknologi keuangan di sini menjelaskan pada masanya sistem pengiriman uang ke pasar atau ke luar negeri sekalipun memberatkan beberapa pihak lain. Dari segi waktu juga mengeluarkan biaya administrasi. Nah, teknologi blockchain yang telah dikembangkan akan mengurangi waktu dan biaya dengan setiap memastikan keamanannya. Di sini juga dijelaskan tentang tantangan dunia pendidikan pada era society 5.0. Yang pertama, implikasi revolusi 4.0 ke 5.0. Tantangan dunia pendidikan pada era society 5.0. Yang pertama adalah implikasi revolusi 4.0. Kita juga membahas tentang tantangan dunia pendidikan di era society 5.0. Dan yang pertama adalah implikasi revolusi 4.0 ke 5.0. Pendidikan 4.0 merupakan rencana perluasan akses dan relevansi untuk mendukung terwujudnya smart
education melalui peningkatan dan pemerataan mutu pendidikan era pemanfaatan teknologi untuk mewujudkan pendidikan kelas dunia guna menumbuhkan peserta didik yang memiliki keterampilan abad ke-21 yang mengacu pada standar kompetensi global yang mempersiapkan generasi muda untuk memasuki dunia kerja dan realita kehidupan sosial abad 21. Bahkan di masa 5.0 ini memungkinkan siswa akan belajar berdampingan bersama robot sebagai pengganti guru, dan pendidikan di era ini juga memainkan peran penting bagaimana sumber daya manusia juga menjawab tantangan era sosial tersebut. Kemudian yang kedua, masalah lingkungan hidup. Di sini kita sering menjumpai di tempat-tempat bisa dibilang seperti kumuh, kurangnya sentuhan dari pemerintah. Banyak masyarakat kita yang masih sangat kurang tempat tinggal, seperti yang ada yang tinggal di bawah jembatan. Bahkan ada masyarakat kita yang tinggal di tempat pembuangan sampah. Di sini sangat minim terjadinya. Mari kita sebagai sesama saling membantu untuk mereka yang masih membutuhkan. Dan yang ketiga yaitu kemajuan teknologi informasi. Nah, kemajuan teknologi informasi ini menjelaskan bahwa di era Society 5.0 ini mengajak kita untuk dapat berkontribusi dalam bidang teknologi yang lebih maju. Misalnya guru tidak masuk kelas pada hari ini. Nah, sebagai pengganti bahwa guru ini tidak masuk ke kelas hari ini dapat digantikan dengan media pembelajaran. Nah, di sini kan sudah maju di era Society 5.0 ini. Berarti kita harus dapat mengaplikasikan diri kita agar mampu dan mencerna agar kita dapat mengembangkan dengan potensi yang kita miliki sebaik mungkin. Nah, yang keempat, konvergensi ilmu dan teknologi. Di sini dijelaskan bahwa konvergensi ini merupakan kecenderungan berbagai teknologi pada mulanya terkait menjadi terintegrasi lebih dekat, bahkan menyatu di saat teknologi tersebut berkembang. Dan yang kelima, ekonomi berbasis ekonomi. Di sini kita dapat mengambil contoh kecil seperti di pasar-pasar. Kita dapat sebenarnya berwirausaha, biarpun itu kecil, tetapi dari hal kecil kita dapat belajar sehingga kita perlu memiliki potensi dari hal kecil dan mengembangkannya menjadi hal yang besar. Nah, yang keenam, kebangkitan industri kreatif dan budaya. Kita di sini dituntut untuk dapat memberikan sentuhan budaya kita, mengembangkannya lebih luas lagi, sehingga
orang-orang luar dapat mengetahui budaya kita, dan kita juga sebagai warga Indonesia juga harus mencintai budaya kita, sehingga kita dapat memperkenalkan kepada masyarakat luar. Dan yang ketujuh, pergeseran kekuatan ekonomi dunia. Pergeseran kekuatan ekonomi dunia ini sering kita jumpai di dunia politik di luar sana, seperti kenaikan bahan pangan di pasar-pasar, sampai ada penurunan sangat drastis sehingga masyarakat kecil menjadi ekonominya seperti terhambat dikarenakan imbas dari ekonomi yang turun drastis. Nah, yang ke-8, pengaruh dan imbas teknosains. Kita sebagai mahasiswa generasi milenial harus dapat memilah, mencerna, menyaring teknologi pada masa kini. Seperti saat kita bermain gadget ataupun HP ataupun laptop yang itu berkaitan tentang teknologi. Nah, sebaiknya kita sebagai generasi muda, kita dapat mengatur waktu agar tidak terjadi ketimpangan antara kapan itu belajar, kapan itu harus bermain gadget. Nah, kita harus bisa mengatur semua itu agar dapat terkontrol dengan baik. Dan yang ke-9, mutu, investasi, dan transportasi pada sektor pendidikan. Nah, di sini dijelaskan apa sih mutu itu? Nah, mutu ini menjelaskan di dunia pendidikan harus memiliki kualitas yang standar dan dapat bersaing secara internasional. Nah, maka dari itu kualitas suatu pendidikan harus baik, dan investasi dan transformasi. Investasi ini dijelaskan ada seorang investor yang menanamkan sahamnya ke sekolah yang masih dalam teknik perkembangan, dan akhirnya dapat terjadi pembelian sarana dan prasarana yang cukup memadai di sekolah tersebut. Dan yang ketiga tadi, transformasi di dunia pendidikan ini seperti misalnya saat kita ke kampus ataupun ke sekolah, kita dapat memiliki transportasi yang layak, seperti contohnya sepeda motor, mobil. Tapi mobil untuk anak sekolah SMA, SMP, SD itu pasti belum bisa karena belum mempunyai SIM. Nah, tetapi kalau sudah kuliah ataupun sudah jenjangnya lebih tinggi, pasti bisa diizinkan untuk membawa motor ataupun mobil. Tapi itu harus mempunyai SIM, yang tidak mempunyai SIM.
Dan yang berikutnya ada komponen yang harus diterapkan di sekolah. Dan yang pertama, menerapkan kemampuan host atau high here, order, thinking, dan skill yang merupakan kemampuan dalam memecahkan masalah secara kompleks, berpikir kritis, dan kreativitas. Dan yang kedua, pembaharuan orientasi pembelajaran yang futuristik, yaitu mengenalkan pembelajaran yang tidak hanya pada penguasaan materi saja, tetapi juga perlu kemajuan dan pemanfaatan teknologi untuk kemajuan masyarakat di era Society 5.0. Dan yang ketiga, pemilihan model pembelajaran yang tepat. Nah, hal tersebut bertujuan untuk memberikan ruang kepada peserta didik agar dapat menemukan konsep, pengetahuan, dan kreativitas masing-masing. Dan yang keempat, mengembangkan potensi pendidik, kompetensi dalam ranah kognitif, afektif, psikomotorik seorang pendidik. Baik, selesailah pemaparan materi saya. Saya pamit undur diri. Untuk pertama-tama saya ingin meminta maaf ketika ada salah pengejaan dan tutur kata saya yang kurang berkenan di hati. Saya minta maaf. Sekian dari saya. Terima kasih.